Shalom, Horas untuk kita semua. Sebelum kita melangkah di hari ini, mari kita mendengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan untuk kita di hari ini Jumat 26 Mei 2023 diambil dari 2 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Bapak Ibu, remaja Napas Bulung dan juga adik-adikku yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini mau menyatakan kepada kita bahwa kita harus menjadi pribadi-pribadi yang benar-benar mencerminkan Kristus, yang mencerminkan kasih Kristus, pribadi yang mengungkapkan kemuliaan Tuhan dalam diri kita. Karena firman Tuhan mengatakan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Kalau dalam penjelasan Nats sebelumnya dikatakan bahwa dahulu Musa ketika dia berhadapan dengan Tuhan, pancaran kemuliaan Tuhan itu sampai ke wajah Musa. Lalu Musa ketika menyampaikan setiap firman Tuhan kepada bangsa Israel, mukanya bercahaya. Ketika wajah Musa bercahaya, mereka semua takut dan gentar. Selesai berbicara dengan bangsa Israel, lalu Musa menutup lagi wajahnya. Dia menyelubungi lagi wajahnya agar apa? Agar cahayanya itu ketika hilang tidak dilihat oleh bangsa Israel. Nah, hari ini firman Tuhan justru menyatakan kepada kita bahwa kita tidak lagi seperti si Musa yang kemudian menyelubungi mukanya. Namun kita adalah gambaran kemuliaan Allah sendiri tanpa harus menyelubungkan muka kita. Nah, kemuliaan itu datangnya dari Tuhan. Kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh. Maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Memang manusia diciptakan segambar dengan Allah, imago Dei. Itu ketika Tuhan menciptakan manusia segambar dengan Dia, maka manusia diperintahkan untuk berkuasa atas seluruh ciptaan Tuhan sebagaimana Tuhan menguasai alam semesta ini. Namun ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka rusaklah gambar dan rupa Allah itu. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, lalu kemudian gambar dan rupa Allah itu rusak. Manusia menjadi kehilangan kemuliaan Tuhan. Itu dikatakan dalam Roma 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tidak lagi saling mengasihi, tidak lagi untuk berkeadilan, lalu mementingkan diri sendiri dan lain sebagainya. Ketika manusia sudah jatuh, maka Tuhan sendiri yang menyelamatkan manusia dalam rupa gambar dan rupanya sendiri dalam bentuk manusia. Ketika Tuhan turun dan Dia mati dan bangkit, maka disitulah kemudian barang siapa yang percaya pada Kristus, maka ia akan beroleh hidup yang kekal. Dan barang siapa yang percaya pada Kristus dan dibaptis dalam Kristus, ia mengenakan Kristus. Agar apa? Agar kemuliaan Allah itu kembali dalam diri manusia.
Nah, Bapak Ibu yang terkasih, remaja Napas Sebelum, adik-adik sekolah minggu, dalam Galatia 3 ayat 27 dikatakan, karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Kalau dikatakan mengenakan Kristus berarti Kristus ada dalam diri kita. Orang melihat Kristus dalam diri kita. Nah, kalau dengan demikian, maka sesungguhnya kalau kita menyadari ini dan kemudian kita percaya bahwa Dia telah menyelamatkan kita dengan darahnya yang kudus, dan kita kemudian percaya bahwa dosa kita telah diampuni, maka kita menjadi manusia yang baru. Menjadi manusia baru dengan muka yang tidak terselubung, yang penuh dengan kemuliaan Tuhan, yang hari demi hari akan terus diperbaharui. Namun, tantangan, hambatan, pergumulan itu bisa kembali membuat kita kehilangan kemuliaan Tuhan. Namun firman Tuhan hari ini bahwa kita akan diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Karena itu dalam menjalani hidup ini, mari pegang teguh firman Tuhan. Mari ikuti firman Tuhan. Ikuti Roh Kudus. Setiap orang yang mau dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Kita adalah anak-anak Allah. Kalau kita adalah anak-anak Allah, kita adalah pewaris kerajaan surga. Kalau kita adalah pewaris, lihatlah betapa berharganya kita di hadapan Tuhan. Kita penuh dengan kemuliaan Tuhan. Karena itu dalam menjalani hidup ini, kalau kata lagu, bukalah dulu topengmu katanya. Buka dulu topengmu. Ayo, buka topeng kita. Ini loh kemuliaan Tuhan dalam diri kita. Kemuliaan Tuhan yang ada dalam diri kita. Mari laksanakan saling mengasihi. Mari laksanakan untuk berbuat adil. Mari laksanakan untuk segala sesuatu yang memanusiakan manusia. Karena itu yang berharga di mata Tuhan. Jangan lagi kita kemudian menjadikan sesama kita tidak penting. Menjadikan sesama kita seperti bara. Tapi jadikan seperti manusia. Karena kita adalah gambaran Allah sendiri. Kita penuh dengan kemuliaan Tuhan. Jangan sampai hilang kemuliaan Tuhan dalam diri kita. Mari dalam kemuliaan ini, biarlah orang melihat dan mengenal siapa Kristus dalam diri kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Sungguh Tuhan, kami terberkati, kami percaya Tuhan, Engkau telah mati untuk kami. Dan karena itu ya Bapa, kemuliaan-Mu ada dalam diri kami. Kami tidak lagi menyelubungi muka kami ya Tuhan. Karena pancaran kasih-Mu ada dalam diri kami, yang harus kami pancarkan kepada setiap orang. Kami harus menjadi berkat. Ampuni kami Tuhan, terkadang kami mendukakan Engkau. Terkadang Tuhan kami mengingkari kemuliaan-Mu Tuhan dalam diri kami. Ampuni kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan segala sesuatu firman-Mu yang telah Engkau sampaikan kepada kami, itulah yang kami jalankan. Pimpin kami Tuhan, berkati kami semua. Berkati orang tua kami, berkati cucu-cucu kami, berkati orang tua kami, berkati juga Tuhan anak-anak kami. Tuhan Yesus, Engkau melihat bagaimana pergumulan kami, Engkau melihat bagaimana penderitaan kami. Namun Tuhan, ajar kami untuk memenangkan firman-Mu, agar kemuliaan-Mu terus ada dalam diri kami. Terima kasih Bapa. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Ampuni segala kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kasih karunia dari Allah Bapa dan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus itulah yang memberkati saudara-saudara sekalian hari ini esok sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.